Halo, kembali lagi di channel Ilmu Digital. Pagi ini jam 2:30 mau eksekusi pergantian blade. Cara ganti blade-nya ini kan, blade-nya kan miring ya, itu lepas, tak gini ya. Nah, itu patah blade-nya. Wah, nanti gimana prosesnya, ikuti aja. Kalau dipasang sepertinya pernah dibuka ya, itu ada bautnya yang enggak ada satu tengah. Ini enggak ada bautnya ini. Ini sebetulnya fleksibelnya pernah diganti. Begitu saya on, klak, galat. Nah, galatnya itu nggak tahu apakah karena blade-nya patah itu atau di mainboardnya juga kena. Soalnya kan kalau dilihat dari pergerakannya itu mirip seperti ini. Ini juga, cuma ini enggak rusak. Maksudnya blade-nya masih bagus. Ini itu kalau di on, nah pergerakannya sama, dia juga error. Tutup ini sama galat kamera di sini. Ini udah pasti mainboard kalau ini. Kalau ini fleksibelnya juga kena ini. Kalau dilihat dari pergerakannya, nah ini mirip. Nah ini kan mainboard. Nah cuma kan ini blade-nya udah kena duluan. Apakah itu pergerakan karena blade-nya ini atau mainboardnya juga kena, saya tidak tahu. Oke, nanti untuk video ini bisa sebagai pembuktian kalau rusak. Semoga aja sih blade-nya saja ya, nggak ada tambahan lain. Masalahnya kalau ada tambahan lain kan tentu biayanya bengkak, biayanya nambah lagi. Tapi kita fokus di pergantian blade-nya dulu. Setelah diganti blade kok sama saja, nah nanti ada kerusakan di mainboard. Nah kalau setelah di mainboard diperbaiki kok masih mungkin tombol-tombolnya kena, itu juga penyakit wajib. Bisa saja, apalagi ini pernah dibongkar ya kelihatannya kan. Nah kalau blade kan sudah pasti 100% kelihatan itu kan patah, miring sempal yang atas. Tak campur sini aja seperti biasa. Baut-bautnya saya sudah hafal, jadi nggak masalah. Hmm, 17/6/2022. Yang jelas bukan saya yang ganti. Mungkin pernah dibongkar, ganti fleksibel LCD juga bisa ya. Ini langsung nanti misal ada kelanjutannya rusak mainboard atau fleksibel, langsung tak ganti aja, langsung tak eksekusi. Jadi rekaman tanpa saya stop dulu atau konfirmasi dulu, kelamaan nanti orangnya tak suruh lihat videonya ini prosesnya. Setelah ini ternyata rusak di sini, setelah ini rusak di sini, gitu aja.
karena malas ngedit biar video ini tuh los nonstop. Kalau harus konfirmasi dulu enggak lama, jadi biar langsung jadi pagi ini kok gitu. Jadi kalau mau konfirmasi ya tentu langsung dibales ya. Nanti tinggal kalau misal orangnya nggak mau tinggal taruh sakit lagi aja, beres. Nah, cara ngerusakinnya ya mungkin tak buat video lagi. Ya toh. Nanti itu terburuknya ya mudah-mudahan insya Allah mau lah. Masih terjangkau kok. Misal 3 kerusakan pun blade, mainboard sama tombol-tombol ganti fleksibel itu masih jauh lebih murah daripada ganti satu mainboard. Nah ini tombol-tombolnya sebenarnya baru ganti, harusnya normal ya. Ini kan udah pernah gantian, harusnya sih normal, tapi masanya kurang pas. Harusnya normal, ini udah pernah gantian soalnya. Nah tapi kalau yang errornya ini ada 2 kemungkinan, tapi kalau yang sudah pasti bang blade-nya ya, mudah-mudahan cuma blade-nya aja ya. Ambil magnet dari sini. Kok patah ini? Harusnya kan ada sambungan ini loh. Masa ini sampai patah gini? Oh ini dulunya mungkin pas ngelepas nggak bisa diongkek-ongkek gitu akhirnya patah. Ini kan masih ada bautnya di sini, mak saya udah terlepas tadi, nggak efektif kalau dipasang lagi itu, percuma. Tadi modenya LCD, vindernya nggak tahu nyala atau enggak, harusnya ya normal. Bongkar semua ini guys, ke intinya yang terdalam. Fleksibelnya sih masih bagus ya. Ini sering rusak ini, biasanya salah penanganan jadi robek kayak gitu, bisa saja. Untuk lepas fleksibel ini hati-hati ya, terutama yang sini tuh sering robek di ujungnya kalau nggak biasa.
Dan buat ya tahu normal atau tidak nanti bongkar semua ke intinya. Ini tak amanin ke sana nanti untuk buat nata plate-nya yang dilepas satu-satu. Ini kita lepas sensor plus stabilizernya. Bautnya paling besar, ada 3. Ini ada stabilizernya ini. Masih bagus, masih oke, nggak ada tanda-tanda seret atau macet, nggak ada benda asing yang masuk. Tak amankan dulu. Ini udah kelihatan ini yang patah. Nah, patah di sini. Lepasin, kita ambil dulu nih ring stabilizernya. Ada 3 ya, 3,5 biasa nih. Nah, ini kan udah tipis satu. Oke, nah ini udah tinggal cover depannya sama flexible mountingnya aja ini. Ini untuk gironya ini, sensor giro itu stabilizer. Ini NFC, udah main untuk wifi nya ini. Kalau gini aja, amankan di sini. Nah, kita lepas di sini. Ini masih dibagi 2 lagi, MB cas sama shuternya ini. Bautnya paling beda sendiri satu. MB cas. Masih ngerekam toh? Kok video ini beda? Videonya kok kayak bolak-balik. Tapi masih ngerekam 13 menit. Yo. Ini lepas satu-satu. Turutin aja. Satu. Kan di bawah. Dua. Terus lepas remnya ini. Di sini 2, yang sini 1. Terus lepas shutternya ini yang plate-nya yang atas. Ada kawatnya ini yang di sini. Jangan sampai hilang. Oke, sudah. Masih bagus. Tidak ada masalah. Terkadang kalau kayak masih bagusan kayak gini, kalau diganti malah jadi yang jadi bocor. Nah, jadi kalau yang masih bagus sih biar aja, yang diganti yang rusak aja. Ini terus ini urutannya
yang paling bawah sendiri soalnya. Nah, terakhir ini yang susah nih masang kawatnya ini loh, pernya ini yang biasanya nanti yang susah. Tidak kayak kurang sini ya. Ini par kecilnya ini. Nah. Ganti plate. Nah, ini yang patah. Wala. Sudah tak sediakan plate yang baru. Set bagus ya, normal, tidak ada masalah. Pasang apa ini kawatnya tadi, ini bantu untuk narik biar pergerakannya cepat. Terus pasang ini. Terus ini. Terus nah ini yang paling susah masang ini. Itu kawatnya di bawah soalnya. Udah susah ya masang ini kok. Harus sabar. Nah, masuk. Oke. Slep. Nah, oke, kalau tidak masuk. Ini ada dampernya, ini ada karet damper, ini harus dipasang juga. Terus ini kan ini. Terus ini. Geser. Sip. Terus di baut satu ini. Akhirnya saya kembali normal ini kan.
Ini telah dipasang. Kita kasih tegangan dulu. Masih rekam toh. Oke, nggak ada seret, nggak ada macet ya. Harus buka. Sip. Kita rakit, amankan dulu apa tadi bekas ini ke sini. Kalau mau diikuti silahkan guys, tapi bukan video tutorial ya, tapi memang caranya seperti ini. Jadi kelihatannya mudah, tapi memang nggak semudah kita hanya sekedar melihat di YouTube. Prakteknya itu sebenarnya sulit. Dulu waktu pertama kali aku bongkar kayak gini, bongkar bagian dalam itu ya 3 jam mungkin lebih, karena ada yang kurang pas, ada yang kurang nggak beneran, malah bautnya ada yang ketinggalan kayak gitu. Kalau ini insya Allah baut-baut akan terpasang dengan semuanya. Ini yang nomor 1,5 tadi, yang sini 2, posisinya di sini. Balikan lagi sensornya, sensor aman. Yep, ada debu. Nah, gunakan blower yang bagus ya. Ini enggak yang karet itu, kalau dipencet dia bisa lepas, kena sensor bahaya. Kayak yang bagus, aman. Oke, enggak ada masalah. Pastikan tidak ada benda asing atau mungkin baut yang nempel di sekitaran sini. Masalahnya apa? Ini tuh ada magnetnya. Jadi kalau ada yang lupa, ya tahu-tahu ada, oh bautnya masuk ke sini jatuh ya, nempel di sini, error juga. Nah, ini ada baut di sini tuh, nempel kayak gini misalnya. Ini bisa menyebabkan error. Kan kita nggak tahu, mungkin pemula atau teknik kan nggak sengaja. Ini kan ada magnetnya, magnet kuat banget ini. Jatuh di dalam sana, sudah tahu nempel terus nyelip di pinggir kan nggak ketahuan. Nah, sini. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ini pengaruh, loh, kok seret. Nah, ini kan seret nih. Nah, ini seret karena ini terhalang sama ini, ada bautnya ini. Nah, oke, jadi pastikan sekelilingnya nggak ada benda asing atau sampah atau besi-besi magnet atau baut-baut yang nggak sengaja nempel. Nah, itu perlu diperhatikan saat pemasangan ya. Nah, ini sudah aman semua. Ini yang pendek-pendek bautnya ya, ada 4.
Nah, pastikan dari sini kan magnetnya kuat banget, jadi jangan didekatkan dengan mungkin yang ada yang bahan metal atau besi atau baut-baut kecil, itu bisa nempel ke sini juga. Kadang kan kita nggak tahu, wah perasaan kok masa ada yang error. Nah itu kalau rusak di sini berarti biasanya itu ibisnya nggak gerak. Kalau di sini ya error tapi nggak gerak. Kalau di on kan dia ada suara glek, nah gitu kan normalnya. Kalau nggak ada suara getaran di tangan ya biasanya ibisnya macet. Yang mungkin ada teman-teman yang heran kenapa yang saya upload selalu Sony A7 apa itu sering rusak. Ya enggak juga sebenarnya sih, paling banyak itu merek Canon kalau di tempat saya sebenarnya. Cuma kalau Sony itu ada penyakit bawaan, masalahnya itu. Jadi setelah tak tahu ternyata error, ditakutnya ada orang yang nggak terima. Kemarin normal alasannya kayak gitu, kayak gini misalnya kan ada penyakit tombol-tombolnya kan macet kan bisa saja. Nah, itu sebenarnya video ini fungsinya hanya untuk itu, karena ada penyakit bawaan yang susah diantisipasi. Ada rusaknya bukan penyakit bawaan nih. Nah, alasannya sebenarnya hanya itu sih. Kalau yang lain kan ya ada penyakit bawaan, makanya nggak pernah saya rekam. Jarang lah. Kalau ini kan kebetulan ada penyakit bawaan nih, jadi rata-rata penyakit bawaan semua. Error, terus berarti itu kalau soalnya A72 itu bisa dikatakan kerjaan harian. Setiap hari itu pasti ada yang masuk. Ini aja aku bawa 3, 4, malah ada 4. Jadi nggak heran kenapa kok paling banyak Sony. Emang langganan seluruh Indonesia sih. Silakan kalau mau tanya-tanya boleh. Video ini sebenarnya tidak untuk diikuti. Jadi kalau kalian melihat video ini tujuannya apa? Begitu lihat video ini langsung kirim ke Ilma. Nah, itu tujuannya itu. Alasan kedua untuk saya bikin video ini. Jadi bukan tak suruh kalian mengikuti ini, enggak, karena ada resikonya. Kelihatannya mudah, nah itu tadi saya tak bilang kelihatannya mudah tapi prakteknya enggak mudah. Nah, ini telah tak coba kok misal masih error, berarti mainbotnya juga kena. Nah itu loh maksudnya. Jadi saya bikin video itu kayak gitu, bisa aja 2 kerusakan. Kalau saya memperbaiki mainboard nggak perlu ngelepas ini, cukup dari sini udah kelihatan part yang mana yang harus saya perbaiki. Jadi ini nanti nggak tak tutup semua covernya, langsung dicoba. Kalau jebret normal berarti alhamdulillah normal, cuma blade-nya aja. Mana bengku?
Posisi gini aja, kalau bisa jebret-jebret berarti aman. Oke, aman kelihatannya. Ini kotak kalau. Oh ya, aman, berarti cuma plate-nya aja sih. Hanya